Pukul 7 pagi masuk ke kelas, kerjakan tugas soalnya rumit, menuntut ilmu harus dengan ikhlas untuk cita-cita setinggi langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Aku awali aktivitas aku hari ini dengan masak-masak. Nah ini tuh aku lagi rajin banget, aku tuh lagi ngulek. Ini tuh tadi cabenya nggak aku rebus dulu ya. Biasanya kan cabenya suka aku rebus dulu. Nah tadi tuh aku lagi pengen aja ngulek cabe yang nggak direbus dulu. Jadi walaupun capek, cuman nggak apa-apa. Ini rasanya itu bener-bener mantul banget. Pokoknya ini tuh bener-bener enak banget sih teman-teman. Jadi tadi cabenya dulu yang aku ulek gitu ya. Dan terakhir baru bawangnya. Jadi bawangnya itu tuh nggak yang terlalu hancur-hancur banget. Kalau misalnya nyambel gitu ya, itu tuh lebih suka bawangnya tuh rada banyak ya teman-teman. Maksudnya bawang merah ya. Kalau bawang putih sih nggak dikasih juga nggak apa-apa. Tapi kalau bawang merah nggak dikasih itu rasanya kurang enak. Dan kalau misalnya rada banyak bawangnya itu tuh nggak terlalu pedas dan juga rasanya tuh lebih nikmat kalau menurut aku ya. Makanya kalau misalnya aku sendiri itu tuh boros di bawang ya teman-teman sama cabe. Karena kan aku seringnya itu nyambel ya daripada bikin tumisan-tumisan gitu. Nah udah beres ngulek-ngulek, langsung aja di sini aku panasin wajan langsung 2 ya teman-teman. Aku pakai wajan yang kecil-kecil. Menurut aku sih enak aja ya pakai wajan yang kecil gini ya teman-teman. Tapi ya gitu deh, minyaknya itu lebih banyak nyiprat-nyiprat gitu ya dibandingkan wajan yang besar. Tapi kalau wajan yang kecil kayak gini ya enak-enak aja gitu ya. Kayaknya pengen juga nambah satu lagi teman-teman wajan yang kecil ini. Nggak tahu kenapa kayak enak aja gitu. Jadi nanti pas masak-masak gitu ya enak gitu ya. Tapi ya nanti-nantilah ya. Kan aku juga baru beli wajan gitu ya teman-teman, beli wajan yang ini takutnya nanti kalau kebanyakan juga nggak dipakai-pakai kan sayang gitu ya. Wajan yang sekarang ini lagi aku oseng-oseng ini ya teman-teman, itu tuh aku kan lagi numis bumbu tuh ya, mau bikin biasalah ya masakan yang simple. Itu tuh adalah wajan yang pertama kali dulu aku beli ya teman-teman pas aku itu baru nikah. Jadi ini tuh telinganya udah nggak ada ya, tapi ini tuh masih enak banget buat dipakai. Kadang juga aku pakai goreng-goreng itu juga nggak lengket, jadi enak banget. Nah di wajan yang ini aku tuh lagi masak tumis kol ya teman-teman. Jadi tadi tuh aku bikin tumis kol, maksudnya tumis kolnya tuh aku bikin pedas karena tadi aku tambahin cabai gitu ya. Kalau buat anak-anak nanti tuh simple lah ya teman-teman, tinggal dibikinin ikan goreng aja, itu tuh udah enak banget ya buat anak-anak. Jadi untuk aku sama Pak suami nanti tuh sambal jengkol dicampur sama ikan, terus juga nanti bakalan ada sayur kol ditumis gitu, tumis pedas. Kayaknya tuh udah lama banget gitu ya aku tuh nggak bikin lauk seperti ini, maksudnya tumis kol ya teman-teman, udah lama banget. Karena biasanya kol itu keseringannya itu tuh dibikinin bakwan gitu ya. Nah sekarang itu mau bikin bakwan itu tuh si kol nggak ada temennya teman-teman, kayak apa ya, kayak wortel gitu nggak ada. Jadi ya udahlah, mending aku tumis aja untuk si kolnya daripada ntar dibikin bakwan. Kadang juga bosen gitu ya dibikinin bakwan terus. Nah ini untuk tumis kolnya ini tuh udah mateng, langsung aja aku salin ke dalam wadah kayak gini biar lebih plong aja, biar lebih berasa cepat beresnya. Ikan yang aku masak kali ini tuh adalah ikan sungai yang dipancing sama Pak suami. Ini tuh adalah lele sungai ya teman-teman. Jadi ini tuh Pak suami kemarin tuh kan mancing gitu ya. Jadi Pak suami tuh dapat ikan. Nah kadang ikannya tuh nggak aku langsung masak gitu ya, aku simpan dulu ke freezer gitu ya teman-teman. Karena terkadang itu lagi nggak pengen makan ikan gitu ya. Kalau misalnya pas lagi pengen makan ikan ya aku masak lah gitu ya. Pokoknya kalau misalnya Pak suami pergi mancing gitu ya, kadang kalau misalnya suka dapat ikan, memang kadang kan nggak banyak gitu, tapi kan dikumpul-kumpul juga jadi banyak ya. Kadang itu sekali pergi dapatnya itu entah cuma beberapa ekor gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih, daripada Pak suami itu kelayapan nggak jelas, mending Pak suami itu mancing kan buat sekedar healing buat Pak suami dan juga buat menenangkan pikirannya. Nah seperti biasa ya teman-teman, kalau misalnya aku nyambel ikan atau goreng ikan itu memang minyaknya selalu aku kasih tepung terigu ya, biar ikan itu tuh nggak nyiprat kemana-mana dan apa ya, nggak recok lah gitu ya teman-teman. Karena kan kalau kita goreng ikan biasanya itu kan ikannya itu suka nyiprat kemana-mana ya teman-teman, bahkan terkadang bisa kena tangan gitu ya. Tapi kalau misalnya udah dikasih tepung terigu itu tuh bener-bener aman banget.
Udah beres goreng-goreng ikannya, lanjut aja. Di sini tuh aku tumis untuk si sambal yang udah aku ulek tadi ya. Di sini tuh kurang minyak jadi aku tambahin lagi. Pokoknya ini tuh aromanya tuh bener-bener harum banget ya teman-teman. Apalagi ini tuh bawangnya tuh nggak terlalu hancur-hancur banget. Jadi sambalnya itu tuh pedes-pedes manis gitu ya. Karena cabenya kan lumayan pedes. Nah dikasih bawang rada banyak kan gitu, itu rasanya itu pedes-pedes manis. Pokoknya mantep banget deh. Seperti biasa kalau misalnya sambal jengkol itu tuh jengkolnya aku masukin lebih awal ya teman-teman. Jadi sambil nungguin sambalnya itu matang aku juga masukin jengkolnya gitu ya, biar kandungan air di jengkolnya itu berkurang. Karena memang tadi jengkolnya itu aku rendam di air biar dia itu empuk. Nah ini udah mateng untuk sambal dan jengkolnya, langsung aja aku cemplungin juga untuk ikannya ya teman-teman. Tadi ikannya kan udah aku goreng, nah itu sebagian udah aku pisahin buat lauknya situin ya teman-teman. Tadi tuh lupa nge-record pas misahinnya. Dan ini tuh adalah lauk buat aku sama Pak suami. Ini tuh bener-bener mantep banget ya teman-teman, sambal jengkol, terus juga ada ikannya, masya Allah itu pedes, terus juga tadi tuh ada sayurnya kol. Wow ini tuh udah enak banget sih teman-teman, walaupun menunya itu simple, sederhana kayak gini aja. Alhamdulillah udah bersyukur gitu ya. Kalau di rumah sih teman-teman, kalau misalnya masalah sambal menyambal itu pasti laris gitu ya. Kalau misalnya kayak tumis-tumisan ataupun berkuah-kuah gitu nggak yang terlalu laris ya teman-teman. Lebih suka yang di rumah itu tuh ya sambal-sambal kayak gini. Makanya jangan heran kalau misalnya aku itu keseringannya itu masaknya itu sambal-sambal terus ya teman-teman, karena memang aku masak ya memang yang disukai keluarga aku gitu ya. Karena kalau misalnya aku masak gitu ya terus keluarga nggak suka, malah nanti nggak kemakan. Nah ini dia menu kami hari ini ya teman-teman. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Ada sambal jengkol dan ikan, terus ada juga tumis kol, tumis pedas gitu ya. Wow, masya Allah ini benar-benar enak banget. Lanjut setelah masak-masak, udah bersih-bersih juga tadi, aku juga lanjut buat nyapu-nyapu di area dapur aku. Karena memang ini tuh udah kotor ya teman-teman, namanya juga habis dipakai masak gitu kan. Udah bisa dipastikan lah banyak banget sampah-sampahnya, dari sampah sayuran, kulit-kulit bawang lah yang terbangan gitu ya, pokoknya segala macem ya teman-teman. Jadi harus benar-benar dibersihkan sebelum ditinggal. Oh ya teman-teman, setelah ini aku itu mau langsung buat ke pasar aja ya. Nah ini aku udah nyampe di pasar ya teman-teman. Jadi aku ke pasarnya itu di pasar sore ya teman-teman, karena memang aku itu kan harusnya ke pasarnya itu setiap hari Minggu ya teman-teman. Jadi hari Minggu Pak suami itu ada urusan gitu ya, ada urusan, ada kerjaan gitu barengan sama abangnya. Jadinya aku tuh disuruh ke pasar hari ini ya teman-teman. Pasar sore itu hari Jumat sore aku ke pasarnya. Aku tuh ditemenin sama kakak ipar aku ya teman-teman ke pasar ini ya. Kakak ipar aku sama anaknya juga, cuman mereka tuh nggak belanja sih, cuman jalan-jalan aja gitu ya, terus juga sambil jajan-jajan gitulah. Jadinya di sini aku belanja. Nah ini tuh aku lagi milihin bawang, terus milihin cabe. Oh ya teman-teman, ini tuh aku pas nge-record ini tuh ternyata yang tukang cabe ini atau yang jualan cabe sama bawang ini tuh dia bawa tripod kecil gitu. Jadi karena aku sama dia itu kan udah kenal dan dia itu udah tahu kalau misalnya aku itu ngonten gitu kan. Alhasil tadi dia itu bilang udah pakai aja tripod ini biar ngontennya itu enak katanya gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Jadinya pas aku belanja ini tuh enak gitu ya teman-teman, nggak terlalu diselip-selipin handphonenya. Dan ini tuh emak-emak yang di sini tuh memang aku pada nggak kenal ya teman-teman, cuman mereka itu bilang nggak apa-apa, di-record aja nggak apa-apa katanya gitu ya. Jadi ya alhamdulillah sih aku tuh pas nge-record ini lumayan pede-pede gitu ya teman-teman, karena memang emak-emak di sebelah aku itu nggak merasa terganggu gitu ya. Karena sebagian kan ada juga kadang itu ngerasa risih kan pas di-record kayak gitu, tapi ini tuh alhamdulillah enggak. There's not much to do. Untuk barang-barang bahan makanan kayak gini tuh di tempat aku alhamdulillah ya teman-teman, gak yang terlalu melejit banget harganya gitu ya. Kayak cabai, bawang tuh juga nggak mahal gitu ya. Yang lumayan mahal itu harga telur kalau di sini. Terus juga harga ayam, ikan itu memang pada naik ya teman-teman. Mungkin suasana tahun baru jadi lumayan pada naik. Nah tadi udah beres milihin cabai merah atau cabai keriting merah. Lanjut di sini tuh aku milihin cabai geprek ya, atau cabai cabai tiung, cabai setan juga dibilangnya gitu ya teman-teman. Jadi aku belanja di tempat ini tuh lumayan banyak macam ya teman-teman. Macamnya itu cuman cabai gitu. Aku belinya sih cuman cabai sama bawang, cuman cabainya aja itu udah 3 macam. Aku tuh beli cabai geprek ini ya teman-teman, terus juga beli cabai hijau tadi.
Karena aku tuh lagi pengen aja nyambel itu pakai cabai geprek kayak gini ya. Mungkin rasanya tuh lebih nampol gitu ya. Lagi pengen aja sih teman-teman. Mumpung harga cabai geprek ini nggak terlalu mahal. Biasanya tuh bisa mencapai 20 ribuan ya untuk seperempatnya. Kalau ini tuh tadi cuma 12 ribu. Jadi aku beli karena memang lagi pengen banget. Nah, ini aku udah beres buat belanja ya teman-teman. Pokoknya di sini tuh aku langsung minta tolong aja sama si kakaknya itu buat dihitung buat barang belanjaan aku ya. Pokoknya langsung ditimbang untuk cabai-cabai, pokoknya semuanya itu dihitung. Nah, pas lagi di pasar ya teman-teman, cuaca itu seperti ini ya, hujan ya teman-teman. Sebenarnya tuh aku tuh mager banget ke pasar sore kayak gini karena memang di tempat aku keseringannya itu kalau udah sore itu hujan gitu. Cuman nggak ada pilihan lain. Kalau misalnya mau ditunda lagi, bisa-bisa aku nggak akan belanja gitu ya. Jadi mau nggak mau hari ini tuh aku harus belanja gitu. Nah, sekarang lanjut ya teman-teman. Ini aku lagi milih-milihin jengkol. Untuk harga jengkol di sini lebih mahal daripada yang biasa aku beli. Kalau biasanya aku beli itu dengan harga 17.000 dan jengkolnya itu cantik-cantik banget, gemuk-gemuk gitu ya. Nah, ini tuh harganya 18.000 ya, karena memang nggak ada lagi jual yang lain gitu ya. Jadi aku beli aja ya teman-teman. Di sini aku minta tolong bantuan kakak ipar aku buat pilih-pilihin dan aku yang record gitu ya. Karena kakak ipar aku itu kan lebih tua dari aku ya teman-teman. Tentunya dia berpengalaman gitu ya untuk milihin jengkol yang bagus gitu. Karena terkadang itu kalau misalnya aku yang pilihin jengkol itu suka nemu yang busuk-busuk. Tapi kalau kakak ipar aku yang milih itu tuh cakep-cakep. Oke, lanjut. Di sini aku sama kakak ipar aku itu tuh mau beli jagung ya teman-teman. Jadi video ini tuh aku ambil sebelum tahun baru ya teman-teman. Ya walaupun kayak videonya itu tuh tayangnya itu udah lumayan telat gitu ya, udah di mungkin hampir pertengahan bulan ya teman-teman, pertengahan bulan Januari, karena memang aku mendahulukan stok video yang udah ke-upload gitu ya, maksudnya udah duluan gitu ya teman-teman. Nah, itu kalian jangan salfok sama aku yang aku lempar jagungnya itu tuh ternyata jagungnya tuh ada ulatnya tuh gede gitu ya. Dan aku tuh kaget teman-teman karena memang aku tuh takut banget sama yang namanya ulat. Bukan takut sih, lebih ke geli sih teman-teman. Pokoknya itu aku kaget banget karena ulatnya itu gede banget, Masya Allah gitu ya. Pokoknya di sini aku beli jagungnya tuh nggak banyak sih teman-teman, karena kakak ipar aku tuh udah beli di pasar tadi pagi dan ini kan sore hari ya, jadi aku di sini belinya itu untuk aku aja. Kalau untuk kakak ipar aku katanya dia itu udah beli. Nah, ini aku beli jagungnya itu tuh sebanyak ini dengan harga 20.000 ya. Harga jagung pun melejit ya teman-teman, karena mau tahun baru gitu ya. Karena kan ini kan sebelum tahun baru, jadi ini tuh memang lumayan melejit gitu untuk harga si jagung yang biasanya tuh hanya 5.000, 6.000 atau 7.000 1 kilonya. Sekarang itu harganya itu 9 sampai 10.000 sekilonya gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi ya teman-teman, kami tuh belinya jagung aja. Sebenarnya pengen bakar-bakar ayam, cuman mikir lagi karena pak suami atau ayahnya Twin itu tuh nggak suka sama yang namanya ayam. Jadi mending cari aman gitu ya, belinya jagung aja biar bisa dibeli banyak dan biar lebih enak aja makannya rame-rame, semuanya suka gitu. Kalau ayam itu banyak yang nggak doyan. Nah, lanjut juga di sini tuh aku beli tanaman ya teman-teman. Itu aku beli daun seledri gitu, satu polybag. Itu tuh harganya tuh 5.000 ya. Jadi aku tuh beli aja satu. Cuman ini nanti aku minta tolong sama pak suami sih buat mindahin seperti biasa ya teman-teman, dipindahin ke polybag yang besar. Karena kalau aku yang mindahin takutnya nanti tuh mati. Oke, lanjut. Di sini aku juga beli ikan teri ya teman-teman. Di sini aku cari ikan terinya itu yang udah dibelah-belah gitu ya, biar kayak lebih enak aja pas masak, nggak perlu ngebelah-belahin ikan terinya lagi. Jadi di sini aku ambil. Tadi tuh aku tanya seperempatnya itu tuh 20.000 ya. Jadi aku belinya 10.000 aja karena kalau menurut aku 20.000 itu atau seperempat terlalu banyak. Nah, selanjutnya ini dia si primadona yang harganya itu tuh lumayan mahal ya teman-teman, nggak mau turun-turun udah beberapa bulan ini, harganya tuh lumayan melejit. Nah, di sini tuh harganya itu biasanya juga cuma 20.000 sampai 22.000 ya teman-teman. Kalau telur yang ukuran kecil kayak gini tuh per setengah papan atau per 15 biji ya. Tapi ini tuh harganya tadi pas aku beli harganya itu 28.000 ya teman-teman. Cuma ya mau gimana lagi, aku tuh beli aja stok telur karena terkadang anak-anak itu minta makan pakai telur gitu ya teman-teman. Jadi ya udah di sini aku beli telur. Terkadang juga pak suami pas mau kerja dia itu minta dibikinin telur dadar. Jadi biar kayak lebih ada stok gitu ya, makanya aku beli aja.
Nah, di sini lanjut aku juga beli sayuran ya teman-teman. Itu sayurnya itu 2 ikat 5 ribuan gitu. Jadi aku belinya 2 aja karena di rumah tuh masih ada stok sayur itu beberapa macam gitu ya. Cuman memang nggak banyak-banyak sih. Untuk minggu ini aku tuh nggak ada yang beli ayam, beli ikan itu tuh nggak ada ya teman-teman. Palingan belinya ya tadi tuh telur ya untuk protein hewaninya. Tapi di sini aku juga ada beli ikan keranjang teman-teman. Karena memang aku tuh ngiler banget ngelihatnya gitu ya. Kayaknya sedep gitu ya di sambal gitu ya teman-teman. Jadi sini aku belinya seperempat aja. Ini tuh seperempat harganya itu 15.000 dapat 3 ekor gitu. Jadi aku beli aja deh. Lumayan ya teman-teman buat stok. Nah ini tuh teman-teman, kami tuh sambil nungguin pesanan sate. Jadi seperti biasa kalau misalnya sate aku tuh selalu pesan ya buat anak-anak sama pak suami. Sebenarnya aku tuh lagi nggak pengen makan sate sih teman-teman, karena di rumah itu kan aku udah masak menu yang super mantep gitu ya. Jadi aku nggak beli. Dan ternyata teman-teman hujannya itu makin deras sampai malam kayak gini ya. Alhasil kami itu nggak bisa pulang cepet gitu ya. Tapi akhirnya kami itu pulang aja pas hujan itu udah rada-reda. Tapi sampai di rumah sampai di jalan ternyata hujan itu deras banget. Jadi mau nggak mau tetap aja kami jalan aja pulang ya. Karena udah nanggung kan, udah basah juga. Kalau mau ditungguin lagi takutnya nanti hujannya nggak berhenti-berhenti gitu ya. Apalagi kan ini tempatnya tuh lumayan jauh ya teman-teman. Kalau misalnya ditunda-tunda itu bisa sampai kemalaman banget gitu ya. Nah ini tuh saking kelaparan hari hujan ya teman-teman, ini aku sambil gantiin sama kakak ipar aku gitu ya, buat jagain anaknya gitu karena kan hujan ya teman-teman. Jadi sambil nungguin anaknya kakak ipar aku, dia itu lagi main handphone sambil nungguin hujan berhenti, aku makan sate aja karena lapar gitu ya. Pokoknya ini tuh ya bener-bener ya teman-teman, sampai di rumah aku tuh menggigil karena kedinginan. Oke teman-teman, untuk video unboxing belanjaan aku akan aku upload setelah video ini ya. Jadi kalian tungguin terus video-video terbaru dari aku. Aku akhiri aja video aku cukup sampai di sini ya teman-teman. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah atau banyak kata-kata aku yang menyinggung perasaan teman-teman. Aku mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.